Pagi itu, mentari baru saja menyingkapkan sinarnya di langit Bandar Lampung. Pasar kangkung mulai ramai dengan teriakan para pedagang yang menawarkan dagangan mereka. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi sayuran segar dan ikan laut yang baru datang dari dermaga. Di antara hiruk-pikuk itu, terlihat seorang gadis muda dengan senyum hangat. Ia adalah Putri, seorang muli Lampung yang sehari-hari berjualan gorengan untuk membantu ibunya. Lapak kecil Putri sederhana, hanya meja kayu dengan wajan besar di atas tungku minyak. Bau harum gorengan pisang, tempe, dan bakwan menggoda banyak pembeli. Meski peluh menetes di keningnya, Putri tetap sabar melayani. Suaranya ramah, matanya berbinar penuh semangat. Baginya, hidup memang tak mudah, tapi ia percaya rezeki selalu ada bagi yang bekerja keras. Namun, di balik keceriaan pasar, ada bayang-bayang gelap yang membuat banyak pedagang cemas. Nama Pian, seorang preman yang menguasai pasar, disebut-sebut dengan nada takut. Ia dikenal kasar, suka merampas dagangan, dan memaksa pedagang membayar uang keamanan. Hampir semua orang memilih tunduk, karena tak ada yang berani menentangnya. Putri sering melihat pedagang kangkung menyerahkan beberapa ikat dagangannya pada Pian tanpa bisa melawan. Begitu juga penjual ikan yang kehilangan setengah ember ikannya. Pemandangan itu membuat hati Putri perih. Ia bertanya-tanya, sampai kapan orang-orang pasar harus hidup di bawah tekanan seorang preman. Meski masih muda, darah keberanian mengalir di tubuh Putri. Ia teringat almarhum ayahnya yang dahulu dikenal sebagai orang yang tegas dan tidak takut menghadapi ketidakadilan. Kata-kata ayahnya sering terngiang di telinga, "Nak, jangan biarkan orang lemah terus diinjak. Kalau bukan kita yang berdiri, siapa lagi?" Kata-kata itu yang membuat Putri bertekad menjaga martabat dirinya dan orang-orang sekitarnya. Sore sebelumnya, ibunya sempat menasihati agar Putri tidak macam-macam dengan Pian. "Jangan cari gara-gara, Nak. Kita hanya orang kecil," kata sang ibu dengan cemas. Putri hanya tersenyum, menahan kegelisahan dalam hati. Ia tahu ibunya takut kehilangan satu-satunya sumber penghidupan, tapi Putri tak tahan melihat pasar tempatnya mencari rezeki dikuasai oleh ketakutan. Hari itu, pasar tampak lebih ramai dari biasanya. Putri sibuk melayani pembeli ketika dari kejauhan terdengar suara langkah berat dan teriakan kasar. Orang-orang spontan menunduk, sebagian menyingkir. Pian, dengan tubuh besar dan tatapan garang, muncul bersama dua anak buahnya. Suasana pasar yang tadinya riuh mendadak senyap. Putri menoleh, dan jantungnya berdegup kencang. Inilah saat yang selalu ia takutkan sekaligus ia nantikan. Dari balik wajan yang masih mendesis, ia menatap lurus ke arah preman pasar itu. Di matanya tidak hanya ada rasa takut, tapi juga nyala keberanian yang perlahan tumbuh. Hari itu, pertemuan pertama antara Putri sang penjual gorengan dan Pian sang preman pasar kangkung pun dimulai. Langkah Pian menggema keras di jalan becek pasar, membuat setiap orang yang mendengar seakan kehilangan nyali. Para pedagang buru-buru merapikan dagangan mereka, beberapa bahkan langsung menutup lapak. Anak kecil yang tadi berlarian riang pun segera digendong ibunya dan disembunyikan di balik keranjang sayur. Hanya suara denting wajan dan desis minyak dari lapak gorengan Putri yang masih terdengar. Pian menyeringai saat melihat wajah-wajah takut itu. Dengan sigap ia meraih beberapa ikat kangkung dari seorang pedagang tua. "Mana uang keamananmu, Lek? Jangan pura-pura lupa," hardiknya sambil melemparkan kangkung itu ke tanah. Sang pedagang gemetar, buru-buru menyerahkan uang receh hasil jualan. Pian mengantongi uang itu dengan puas, seakan pasar adalah milik pribadinya. Putri yang sejak tadi memperhatikan merasa dadanya sesak. Tangannya yang memegang centong gorengan bergetar, bukan karena takut, melainkan karena marah. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang bapak tua yang renta dipaksa menyerahkan rezekinya. Perasaan itu semakin menguat ketika tatapan garang Pian kini mengarah langsung kepadanya. "Wah, ada dagangan baru rupanya." Pian melangkah ke arah lapak gorengan Putri. Bau gorengan hangat langsung membuatnya terhenti sejenak. "Wangi juga ya," ucapnya sambil tersenyum sinis. Lalu tanpa basa-basi, tangannya yang besar meraih 2 potong pisang goreng dari atas nampan. Putri spontan menahan tangannya. "Maaf, Bang, kalau mau gorengan, bayar dulu." Suara Putri terdengar tegas, meski hatinya berdegup kencang. Para pedagang lain yang melihat adegan itu langsung menahan napas. Tak seorang pun pernah berani menentang Pian, apalagi seorang gadis muda seperti Putri. Mata Pian melotot, napasnya memburu.
Apa kau berani melawan aku? Serunya keras. Suara itu menggema, membuat pembeli yang sedang antri kabur terbirit-birit. Ia menatap Putri dari ujung rambut hingga kaki, lalu tertawa kasar. Gadis kecil seperti kau berani menantangku. Putri tak bergeming. Ia menatap balik dengan mata yang penuh tekad. Aku tidak melawan, Bang. Aku hanya mencari nafkah dengan jujur. Kalau abang mau makan, silakan, tapi bayar seperti pembeli lainnya. Jangan rampas hak orang kecil. Suaranya tegas, namun juga bergetar menahan amarah. Pian terdiam sejenak, lalu wajahnya berubah merah padam. Tangannya mengepal, membuat beberapa pedagang menjerit pelan, takut Putri akan celaka. Tapi gadis itu tidak mundur selangkah pun. Hari itu, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berani menentang sang penguasa pasar. Setelah ketegangan di pasar tadi, Putri pulang dengan hati yang tak tenang. Langkahnya gontai melewati gang sempit yang dipenuhi aroma tanah basah selesai hujan. Tangannya masih terasa gemetar mengingat tatapan mata Pian yang penuh ancaman. Meski ia berhasil menahan diri untuk tidak mundur, hatinya tahu, preman pasar itu tidak akan tinggal diam. Di rumah, ibunya menatap Putri dengan cemas. Nak, kau kenapa berani menantang Pian? Kau tidak tahu siapa dia. Dia bisa melukai kita kapan saja. Suara ibunya bergetar, matanya berkaca-kaca. Putri hanya diam, mencoba menenangkan ibunya, meski dalam hatinya juga tersimpan rasa takut yang sama. Namun, di tengah rasa gentar itu, ada api kecil yang tak bisa dipadamkan. Putri teringat masa kecilnya ketika ayahnya masih hidup. Ayahnya sering berkata, orang Lampung harus punya jiwa muli, menjaga harga diri, menegakkan keadilan, dan melindungi yang lemah. Kata-kata itu kini bergema kuat di kepalanya. Seolah ayahnya hadir kembali, memberi semangat di tengah ketakutannya. Malam itu, Putri duduk di beranda rumah, menatap bulan yang bersinar pucat. Ia menimbang-nimbang, apakah sebaiknya ia menyerah saja, atau terus melawan. Suara hati kecilnya berkata bahwa menyerah berarti membiarkan ketidakadilan semakin merajalela. Dan kalau semua orang memilih diam, maka pasar itu selamanya akan dikuasai oleh Pian dan orang-orang sepertinya. Air mata menetes perlahan di pipinya. Bukan karena lemah, tapi karena ia tahu jalan yang dipilihnya tidak mudah. Aku harus kuat, bisiknya lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kalau aku mundur, siapa yang akan melawan untuk mereka? Tekad itu membuat dadanya terasa lebih lapang, meski bayangan ancaman masih menghantuinya. Keesokan harinya, Putri kembali ke pasar dengan langkah lebih tegap. Meski banyak pedagang yang menatapnya dengan wajah khawatir, ia balas dengan senyum tipis. Di dalam dirinya, ia mulai menyadari bahwa keberanian kadang tidak berarti tanpa rasa takut, justru keberanian sejati adalah berdiri tegak meski ketakutan menggerogoti hati. Para pedagang berbisik-bisik, ketika Putri melewati lorong pasar. Sebagian mengagumi keberaniannya, sebagian lagi menganggapnya nekat. Namun satu hal pasti, keberanian Putri telah mengguncang rasa takut yang selama ini membelenggu mereka. Sosok gadis penjual gorengan itu mulai jadi buah bibir di setiap sudut pasar kangkung. Di balik tatapannya yang teduh, Putri berjanji dalam hati, ia akan melawan bukan hanya demi dirinya, tapi demi semua orang yang hidup dari pasar itu. Meski ia hanyalah seorang gadis penjual gorengan, ia percaya bahwa suara keadilan bisa lahir dari siapa saja, bahkan dari tangan kecil yang penuh minyak dan tepung. Pagi itu, pasar kangkung kembali ramai. Suara pedagang bersahutan, aroma sayur, ikan, dan gorengan bercampur jadi satu. Putri berdiri di depan wajan, sibuk menggoreng bakwan, sesekali tersenyum pada pembeli yang datang. Meski tampak biasa, dalam dadanya tersimpan ketegangan. Ia tahu cepat atau lambat, Pian akan muncul untuk menagih dendam. Benar saja, tak lama kemudian suara tawa kasar terdengar dari ujung pasar. Pian bersama dua anak buahnya melangkah mendekat. Orang-orang buru-buru menunduk, sebagian kabur meninggalkan lapak mereka. Namun Putri tetap berdiri di tempat, tangannya terus mengaduk gorengan seolah tidak terjadi apa-apa. Ini dia gadis sok berani kemarin, ujar Pian dengan nada mengejek. Ia mendekati lapak Putri, lalu tangannya yang besar langsung meraih piring berisi pisang goreng. Hari ini abang lapar, kasih semua gorenganmu, gratis. Katanya sambil tertawa terbahak-bahak. Putri menarik napas panjang. Dengan tenang, ia meletakkan centong di samping wajan, lalu menatap Pian lurus-lurus. Aku sudah bilang, Bang, kalau mau gorengan, bayar. Jangan rampas.
Kalau abang tetap memaksa, jangan salahkan aku. Suaranya bergetar, tapi matanya penuh keberanian. Anak buah Pian tertawa terbahak, meremehkan gadis itu. Namun dalam sekejap, Putri mengambil sepotong gorengan panas dari wajan, lalu melemparkannya tepat ke tangan Pian yang hendak meraih lagi. Pian menjerit, tangannya terperangkap minyak panas, membuat gorengan jatuh berhamburan ke tanah. Pasar mendadak riuh. Para pedagang terbelalak tak percaya dengan apa yang baru mereka lihat. Ada yang menutup mulut, ada pula yang diam-diam tersenyum puas. Untuk pertama kalinya, seorang perempuan berani menentang preman yang selama ini mereka takuti. Wajah Pian memerah, matanya menyala penuh amarah. "Kurang ajar kau!" teriaknya sambil hendak melompat ke arah Putri. Namun Putri dengan sigap mengangkat wajan berisi minyak panas, membuat Pian berhenti sejenak. Ancaman itu cukup untuk menunjukkan bahwa Putri tidak akan mundur sedikitpun. Hari itu, api perlawanan benar-benar menyala. Bukan hanya di hati Putri, tapi juga di hati para pedagang pasar yang menyaksikan kejadian itu. Mereka mulai berbisik-bisik, merasakan keberanian yang selama ini terkubur. Perlawanan pertama Putri bukan hanya tentang gorengan, tapi tentang melawan ketakutan yang sudah terlalu lama mengikat mereka. Setelah kejadian memalukan itu, Pian meninggalkan pasar dengan tangan yang masih terasa perih karena terkena gorengan panas. Wajahnya merah padam, bukan hanya karena sakit, tapi juga karena harga dirinya diinjak di depan para pedagang yang biasanya tunduk kepadanya. "Anak kecil berani mempermainkanku," gumamnya penuh geram. Dua anak buahnya hanya terdiam, tak berani bicara melihat amarah yang membara di wajah bos mereka. Malam itu, di sebuah warung remang-remang dekat pasar, Pian duduk sambil memukul meja kayu berkali-kali. "Aku tidak bisa biarkan gadis itu hidup tenang. Dia harus kapok," teriaknya. Anak buahnya mencoba menenangkan, namun Pian justru menatap mereka dengan tajam. "Besok, hancurkan lapaknya, biar dia tahu siapa raja di pasar kangkung." Keesokan harinya, Putri kembali membuka lapak. Dengan senyum tenang, namun jauh di dalam hatinya, ia sudah menduga akan ada balasan. Ibunya sempat melarangnya berangkat, tapi Putri memilih tetap berjualan. "Kalau aku mundur, mereka akan makin berani, Bu. Biarlah aku hadapi," katanya sambil mencium tangan sang ibu. Siang itu, ketika gorengan Putri sedang ramai dibeli orang, dua anak buah Pian mendekat. Tanpa basa-basi, mereka menendang meja kayu hingga piring gorengan jatuh berserakan ke tanah. Minyak panas tumpah, membuat pembeli menjerit kaget dan berlarian menjauh. Putri berdiri kaku, matanya berkaca-kaca melihat usahanya dihancurkan begitu saja. "Anggap ini peringatan," kata salah satu anak buah Pian dengan nada sinis. "Lain kali jangan macam-macam sama Bang Pian." Mereka pun pergi meninggalkan lapak yang hancur, sementara Putri berlutut, mencoba menyelamatkan gorengan yang masih tersisa. Para pedagang lain hanya bisa menatap dengan wajah iba, namun tak ada yang berani menolong. Air mata akhirnya jatuh di pipi Putri. Bukan hanya karena kerugian dagangan, tapi juga karena kesedihan melihat orang-orang yang sama-sama tertindas memilih diam. Ia menggenggam erat tangan penuh minyak dan tepung itu, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan menyerah. Mereka boleh hancurkan lapakku, tapi tidak bisa hancurkan tekadku." Sore itu, kabar tentang keberanian Putri sekaligus serangan balasan Pian menyebar ke seluruh penjuru pasar. Ada pedagang yang mulai merasa tergerak, ada juga yang semakin takut. Namun satu hal jelas, api perlawanan yang dinyalakan Putri semakin besar, tak lagi mudah dipadamkan. Di tempat lain, Pian mendengar laporan anak buahnya dengan puas. Namun ia tak tahu, tindakannya justru membangunkan sesuatu yang lebih besar, semangat rakyat pasar yang selama ini terkubur dalam rasa takut. Pertarungan antara seorang gadis penjual gorengan dan preman pasar itu baru saja dimulai. Pagi itu, Putri datang ke pasar dengan langkah pelan. Wajahnya masih terlihat letih setelah lapaknya dihancurkan kemarin. Meja kayu yang biasanya jadi tempat dagangan kini patah, wajan penyok, dan sebagian dagangan habis berserakan. Namun Putri tetap membawa semangatnya. Ia membawa tikar lusuh, menaruh nampan gorengan seadanya, lalu mulai menjajakan dagangan lagi. Para pedagang lain terdiam melihat keberanian gadis itu. Beberapa sempat berbisik, apa dia tidak takut? Kalau Pian tahu, bisa-bisa dia celaka. Tapi di hati mereka, ada kekaguman yang sulit disembunyikan. Bagaimana mungkin seorang gadis yang sudah dihancurkan usahanya kemarin masih berani kembali berdiri hari ini? Seorang bapak tua penjual kangkung mendekat,
memberikan seikat kangkung gratis. Nak, ini dari saya. Buat tambahan lauk makanmu. Kau sudah berani membela kita, jangan pernah menyerah. Putri tersenyum haru, menerima pemberian itu dengan mata berkaca-kaca. Baru kali ini ia merasa ada yang benar-benar mendukungnya. Tak lama kemudian, penjual ikan, tukang sayur, hingga pedagang kecil lainnya mulai menghampiri. Ada yang memberi minyak goreng, ada yang memberi tepung, bahkan ada yang membantu menata lapaknya kembali. Kalau kau berani melawan, kami juga harus berani. Kami sudah terlalu lama diam, ucap seorang ibu penjual cabai dengan suara lantang. Suasana pasar berubah. Yang biasanya sunyi saat Pian datang, kini mulai ada bisik-bisik perlawanan. Pedagang mulai saling menguatkan. Mereka sadar, jika putri seorang diri bisa melawan, maka bersama-sama mereka pasti bisa menghadapi ancaman Pian. Semangat itu menular cepat, seperti api yang menjalar dalam jerami kering. Putri sendiri terharu menyaksikan perubahan itu. Ia tak menyangka tindakannya yang kecil bisa membangkitkan keberanian banyak orang. Aku tidak sendiri, gumamnya sambil menatap orang-orang yang kini berdiri di sekelilingnya. Hatinya yang sempat goyah kini kembali kokoh. Di kejauhan, Pian memperhatikan suasana itu dengan mata menyipit. Ia tidak suka melihat para pedagang mulai bersatu. Ia tahu, semakin banyak orang mendukung putri, semakin sulit baginya untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam hati ia bersumpah akan segera menyingkirkan gadis itu, sebelum api perlawanan menjadi terlalu besar. Hari itu, pasar kangkung terasa berbeda. Bukan lagi tempat yang hanya dipenuhi ketakutan, melainkan mulai menjadi medan perjuangan. Putri kini bukan sekadar penjual gorengan, melainkan simbol keberanian. Dan rakyat kecil yang dulu bungkam, kini mulai bersuara, perlahan namun pasti. Hari itu, pasar kangkung dipenuhi bisik-bisik. Kabar bahwa Pian murka dan menantang putri berduel sudah tersebar sejak pagi. Banyak pedagang yang merasa khawatir, tapi di sisi lain, ada rasa penasaran yang membuat mereka menunda pulang. Mereka ingin menyaksikan bagaimana akhir dari pertarungan antara seorang gadis penjual gorengan dan preman paling ditakuti di pasar itu. Putri berdiri di depan lapaknya yang sederhana, wajahnya tenang meski jantung berdegup kencang. Ia sudah memutuskan, kali ini ia tidak akan mundur. Kalau aku lari, maka selamanya pasar ini akan jadi milik ketakutan, batinnya. Tangan kecilnya mengepal erat, seolah memanggil keberanian ayahnya yang dulu pernah mengajarinya beberapa jurus bela diri dasar. Teriakan kasar menggema, Pian muncul dengan tubuh besar dan tatapan penuh dendam. Di belakangnya, dua anak buah berdiri angkuh. Hari ini aku habiskan kau, bocah. Serunya lantang, membuat orang-orang di sekitar menelan ludah. Putri melangkah maju, berdiri tegak, menatapnya tanpa gentar. Kerumunan semakin rapat, membentuk lingkaran tak resmi. Pasar yang biasanya riuh kini hening, hanya terdengar detak langkah Pian yang semakin mendekat. Bau gorengan masih tercium samar dari wajan, seolah ikut menjadi saksi pertempuran yang akan terjadi. Pian menyerang lebih dulu, mengayunkan tinjunya ke arah putri. Gadis itu sigap mengelak, langkahnya lincah. Ia tidak membalas dengan pukulan keras, melainkan memanfaatkan kelincahan tubuhnya untuk membuat Pian kehilangan keseimbangan. Beberapa pedagang bersorak pelan, kagum melihat bagaimana putri yang kecil bisa menghindari serangan pria bertubuh besar itu. Dengan cepat, putri menendang kaki Pian dari samping, membuat preman itu terhuyung. Pian menggeram, rasa malu bercampur marah menguasai dirinya. Beraninya kau mempermainkan aku, teriaknya, lalu kembali menyerang dengan brutal. Namun, setiap kali ia maju, putri berhasil menghindar dengan gesit. Peluh mulai bercucuran di dahi putri, tapi semangatnya tak goyah. Ia tahu satu kesalahan bisa berakibat fatal, namun ia juga tahu bahwa dirinya tidak boleh kalah. Di sekelilingnya, para pedagang mulai bersorak lebih keras, memberi semangat. Sorakan itu membuat nyali putri semakin membara, sementara Pian mulai terguncang oleh tekanan mental. Duel itu bukan lagi sekadar pertarungan fisik. Itu adalah pertarungan harga diri, pertarungan antara ketakutan dan keberanian. Di tengah pasar kangkung, seorang gadis penjual gorengan sedang membuktikan bahwa keberanian bisa membuat siapa saja berdiri setara, bahkan di hadapan preman yang selama ini ditakuti semua orang. Serangan Pian semakin membabi buta. Tinju dan tendangannya menghantam udara kosong, tak sekalipun berhasil mengenai putri. Nafasnya mulai terengah-engah, sementara putri tetap lincah menghindar, meski perlu membasahi wajahnya. Di tengah kerumunan, para pedagang mulai berteriak memberi semangat,
Ayo, Putri. Kau bisa. Sorakan itu menjadi tenaga tambahan bagi gadis penjual gorengan itu. Putri menunggu momen yang tepat. Ia teringat kembali petua almarhum ayahnya, jangan balas dengan emosi. Tunggu saat musuh lengah, lalu jatuhkan dengan cerdas. Ketika Pian kembali maju dengan tinju terangkat, Putri dengan sigap merunduk dan menyapu kakinya ke arah tumit Pian. Preman itu terjatuh tersungkur di tanah berlumpur, membuat kerumunan bersorak gemuruh. Dengan cepat, Putri berdiri di hadapannya, napasnya terengah namun matanya menyala. "Cukup, Bang Pian," serunya lantang. "Pasar ini bukan milikmu. Kau tidak berhak menguasai hidup orang kecil." Kata-kata itu menggema, membuat setiap pedagang merasa darah mereka ikut bergetar mendengar keberanian seorang gadis muda. Pian berusaha bangkit, namun tubuhnya oleng. Putri memanfaatkan kesempatan itu. Ia mengunci lengan preman itu dengan gerakan sederhana yang diajarkan ayahnya, lalu menekannya hingga Pian mengadu kesakitan. Sorak-sorai semakin riuh, sebagian pedagang bahkan menabuh meja dan ember sebagai tanda kemenangan. "Lepaskan aku, dasar bocah sialan!" Pian meraung, tapi tak ada yang berlari menolongnya. Anak buahnya yang biasanya angkuh justru mundur ketakutan melihat massa pasar bersatu mendukung Putri. Untuk pertama kalinya, sang preman pasar tidak lagi ditakuti, melainkan dipermalukan di hadapan semua orang. Dengan keberanian penuh, Putri melepaskan kuncian dan berdiri tegak di hadapan Pian. "Pergilah dari pasar ini, Bang. Jangan kembali lagi. Kalau kau masih mencoba mengganggu, kami semua akan berdiri melawanmu. Tidak ada lagi yang takut padamu," ucapnya tegas, sambil menunjuk kerumunan pedagang yang kini berdiri di belakangnya. Wajah Pian pucat, tatapan orang-orang pasar menusuk tajam, bukan lagi pandangan penuh ketakutan, melainkan keberanian yang lahir karena satu orang telah menyalakan api perlawanan. Dengan geram, Pian bangkit dan pergi tersungkur, meninggalkan pasar kangkung dengan langkah gontai. Hari itu, sorakan menggema di setiap sudut pasar. Pedagang saling berpelukan, beberapa menangis lega. Putri tersenyum lelah, namun hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tahu, ini bukan hanya kemenangannya, melainkan kemenangan seluruh rakyat kecil yang selama ini tertindas. Pasar kangkung kini resmi bebas dari bayang-bayang preman. Sejak hari kekalahan Pian, suasana pasar kangkung berubah total. Pedagang yang dulu selalu menunduk kini berjalan lebih tegak. Mereka bisa berjualan tanpa rasa cemas, tanpa harus menyisihkan hasil dagangan untuk uang keamanan. Senyum kembali menghiasi wajah-wajah yang sebelumnya murung. Pasar kangkung seakan mendapatkan kembali napas kehidupan yang lama hilang. Putri masih berjualan seperti biasa, menggoreng pisang, bakwan, dan tempe dengan semangat yang tak pernah surut. Bedanya, kini lapaknya selalu dipenuhi pembeli. Ada yang sengaja datang hanya untuk membeli gorengan, ada pula yang sekadar ingin melihat gadis pemberani yang sudah mengusir preman pasar. Lapak sederhana itu berubah menjadi simbol kebangkitan rakyat kecil. Suatu pagi, beberapa pedagang berkumpul di depan lapak Putri. Mereka mengangkat wajan bekas yang penyok akibat insiden dulu, dan berkata, "Mulai hari ini, kita semua peduli satu sama lain. Tidak ada lagi yang berjualan sendirian. Kalau ada yang mencoba mengganggu, kita semua akan berdiri melawan." Suara lantang itu disambut tepuk tangan gemuruh. Rasa persaudaraan semakin kuat. Tukang becak ikut menjaga keamanan pasar, penjual kangkung bergiliran membantu membersihkan, penjual ikan tak segan berbagi hasil tangkapan jika ada yang kekurangan. Semua itu lahir karena satu kejadian, keberanian seorang gadis yang menolak menyerah. Di kejauhan, anak buah Pian masih sesekali terlihat. Namun kini, mereka tak lagi berani menagih uang atau mengganggu. Sekali saja mereka mencoba, puluhan pedagang akan serempak berdiri menghadang. Mereka akhirnya memilih mundur, sadar bahwa kekuasaan Pian di pasar kangkung sudah berakhir. Putri merasa lega melihat perubahan itu. "Inilah yang ayah maksud," gumamnya, sambil tersenyum, mengingat kembali nasihat tentang melindungi yang lemah. Ia sadar, perjuangannya tidak sia-sia. Dari seorang gadis penjual gorengan, ia kini menjadi penggerak yang membangkitkan keberanian banyak orang. Malam hari, pasar yang biasanya sunyi kini penuh canda tawa. Pedagang berkumpul, berbagi cerita, dan merencanakan bagaimana menjaga solidaritas agar pasar tetap aman. Mereka sepakat membentuk kelompok ronda malam. Tidak ada lagi rasa takut, hanya keyakinan bahwa bersama-sama, mereka bisa melindungi diri. Pasar kangkung kini bukan hanya sekadar tempat jual beli.
Ia berubah menjadi lambang kebersamaan, simbol bahwa rakyat kecil pun bisa menang melawan penindasan. Dan semua itu bermula dari seorang gadis sederhana bernama Putri, yang memilih untuk berdiri ketika semua orang memilih diam. Waktu terus berjalan, namun kisah tentang Putri penjual gorengan tak pernah hilang dari pasar kangkung. Nama gadis itu semakin harum, bukan hanya di kalangan pedagang, tetapi juga sampai ke kampung-kampung sekitar. Orang-orang menyebutnya, Muli Lampung Pemberani, seorang gadis sederhana yang melawan kezaliman dengan keberanian dan ketulusan. Pada suatu sore, seorang wartawan lokal datang ke lapak Putri. Ia menulis tentang perjuangan gadis muda yang berhasil membangkitkan keberanian pasar kangkung. Berita itu tersebar, membuat banyak orang merasa terinspirasi. Kalau seorang penjual gorengan saja bisa melawan preman, mengapa kita tidak bisa melawan ketidakadilan di tempat lain? Begitu komentar banyak pembaca. Meskipun mendapat pujian, Putri tetap rendah hati. Ia tetap menggoreng dengan senyum ramah, melayani pembeli dengan tangan yang cekatan. Baginya, hidup bukan soal pujian atau gelar, melainkan bagaimana bisa memberi manfaat bagi orang lain. Kalau aku berhenti berjualan hanya karena dianggap pahlawan, lalu siapa yang akan memberi makan keluargaku? Katanya sambil tertawa ringan. Namun bagi masyarakat, keberadaan Putri sudah lebih dari sekadar pedagang gorengan. Ia menjadi pengingat bahwa kebaikan dan keberanian bisa lahir dari siapa saja. Anak-anak kecil sering mendekat, mendengarkan kisahnya sambil menikmati gorengan hangat. Bagi mereka, Putri bukan sekadar penjual, tapi teladan hidup. Di malam tertentu, saat bulan purnama menggantung indah di langit Lampung, para pedagang berkumpul di pasar. Mereka membuat acara kecil untuk mengenang perjuangan Putri. Mereka menyalakan lampu minyak, membaca doa bersama, dan memberi penghormatan pada wajan tua yang menjadi saksi keberanian gadis itu. Suasana penuh haru, seolah pasar kangkung kini memiliki ruh baru yang tak ternilai. Putri hanya tersenyum melihat semua itu. Ia tidak ingin dipuja, hanya ingin melihat semua orang hidup damai. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa suatu hari nanti kisahnya akan diceritakan turun-temurun. Dari generasi ke generasi, nama Putri akan dikenang sebagai gadis sederhana yang berani menolak ketidakadilan. Dan benar saja, bertahun-tahun kemudian, kisah Putri masih terus diceritakan. Ia disebut dalam dongeng, diceritakan dalam pentas seni rakyat, bahkan dijadikan teladan bagi para pemuda. Putri telah menjelma menjadi legenda hidup, simbol keberanian yang lahir dari rakyat kecil. Pasar kangkung kini bukan hanya tempat jual beli, melainkan tanah keramat bagi mereka yang percaya pada kekuatan keberanian dan kebersamaan. Dan di sanalah, nama Putri Muli Lampung Pemberani terpatri selamanya, bukan hanya di hati pedagang, tapi juga dalam sejarah kecil rakyat Lampung.